Ayo berapa? Stop. Gitu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Kelah Hasanah dengan NIM 2108106001 dari jurusan Pabrik Biologi kelas A semester 4 dengan nama ilmiahnya adalah Canis lupus, di nama lokalnya yaitu adalah serigala putih. Oke, adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk mereview materi biologika keberapa mengenai variasi intrapopulasi yang diampu oleh Ibu dosen Muhimmatul Imanis, SSI, MSI. Nah, sebelum ke materi yang paling penting, yaitu mengenai variasi intrapopulasi, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu nih mengenai terminologi populasi yang dimana terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu adalah sibling spesies, yang kedua adalah genpol, yang ketiga adalah ginandomorf, dan yang terakhir adalah fenon atau fenom. Oke, yang pertama adalah sibling spesies, yang dimana sibling spesies merupakan suatu spesies yang sangat mirip dalam penampilannya, perilakunya, maupun karakteristiknya. Tapi pada sibling spesies ini tidak dapat mengalami reproduksi. Kenapa? Karena pada sibling spesies ini, spesiesnya itu terisolasi, yang dimana yang awalnya itu mereka itu saling kenal, saling akrab, terus mereka bereproduksi, dan mereka menghasilkan keturunan, akan tetapi dikarenakan suatu bencana atau suatu pemisahan atau isolasi, mereka menjadi saling tidak kenal, sehingga yang biasanya kalau misalnya hewan itu adalah mengepakkan sayapnya atau bersuara atau berkicau yang sangat merdu, mereka jadi tidak mengenal bagaimana cara mereka itu bereproduksi, sehingga sibling spesies ini hanyalah suatu kemiripan atau kesamaan perilaku dan tidak dapat bereproduksi antara spesies-spesies tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah genpol, yang dimana genpol ini merupakan suatu kumpulan sembilan gen dan semua bentuk alternatif gen atau yang dapat disebut dengan alen. Nah, pada genpol ini terjadi pada semua populasi, baik itu populasi dalam kota, baik itu populasi katak di dalam kolam, pohon di dalam hutan, ataupun orang-orang di dalam kota. Nah, contoh dari genpol ini ialah ketika ada suatu manusia memiliki populasi hewan yang berupa sapi. Nah, dalam populasi sapi itu memiliki warna yang berbeda-beda. Nah, itulah yang disebut dengan genpol karena disebabkan oleh variasi yang berbeda-beda dari gen-gennya yang sama, sehingga terciptalah suatu variasi warna pada sapi tersebut. Oke. Yang ketiga adalah ginandomorf, yang dimana ginandomorf ini merupakan suatu istilah dari Yunani atau istilah dari bahasa Yunani yang terdiri dari 3 kata nih. Yang pertama, gin, yang artinya perempuan, kemudian yang kedua adalah ando, yang artinya laki-laki, dan yang terakhir adalah morf, yang artinya variasi. Sehingga ginandomorf merupakan suatu individu hewan yang memiliki jaringan jantan dan jaringan betina secara genetik. Nah, pada sifat ginandomorf ini sering sekali memiliki karakteristik jantan dan karakteristik betina yang dapat kita amati. Terus jika pada sifat ginandomorf ini terjadi pada serangga atau insekta seperti laba-laba, terus pada krustase dan atau pada lainnya. Oke, yang selanjutnya adalah fenon atau fenom, dimana dengan adanya fenon atau fenom ini dapat menunjukkan adanya suatu perbedaan dalam segi bentuk atau ukuran fenotip yang terjadi dalam suatu populasi. Seperti halnya ketika ada segolongan manusia, di situ pasti kita akan mengetahui perbedaan dari berbagai macam manusia itu, mulai yang tinggi maupun yang pendek. Jadi seperti
Nah, kita melihat ke inti nih, yaitu adalah variasi intrapopulasi. Di mana pada variasi intrapopulasi ini terdiri dari dua macam, yaitu variasi genetik dan variasi genetik. Oke, pada variasi genetik dan variasi genetik ini kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa itu variasi genetik dan apa itu variasi genetik. Yang dimana variasi non-genetik ini merupakan suatu variasi yang terjadi di luar organ tubuh suatu hewan tersebut. Nah, yang dimana pada variasi non-genetik ini kita bisa melihatnya itu dari suatu morfologinya, seperti halnya variasi individu menurut umur, kemudian variasi individu menurut sosial, dan variasi individu menurut ekologi. Yang dimana pada variasi menurut umur ini terdiri dari 3 juga, yaitu variasi umur, kemudian variasi musiman, dan variasi musiman pada generasi berikutnya. Nah, pada variasi inilah kita dapat melihat dari ukuran bentuk suatu organisme atau individu pada spesies tersebut. Seperti halnya ketika pada suatu hewan burung nih. Nah, burung kan ketika dia usianya masih kecil atau masih balita, dia itu ukurannya hanya segini, kurang lebih segini. Kemudian ketika dia sudah beranjak ke remaja, dia akan lebih besar lagi, itu segini. Nah, ketika dia sudah lebih besar atau lebih dewasa, seperti halnya elang, dia akan lebih besar lagi, bahkan segini, bahkan pada ekornya dan pada sayapnya itu membintang tinggi. Nah, kemudian pada variasi sosial. Nah, pada variasi sosial ini kita dapat melihatnya pada suatu karakteristiknya, yang dimana apakah hewan itu termasuk ke hewan koloni atau hewan berkelompok, atau hewan itu termasuk ke hewan individualis atau individu. Nah, dari sinilah kita akan mengetahui variasi dari sosial tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah variasi ekologi. Nah, pada variasi ekologi yang dimana ekologi tersebut merupakan suatu tempat. Nah, variasi ekologi ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, variasi dari habitatnya. Kemudian yang kedua adalah variasi dari kondisi induk iklim temperaturnya. Kemudian yang ketiga adalah variasi yang ditentukan oleh inangnya. Kemudian variasi yang tergantung akan kependapatannya dalam mencari makanan. Dan yang kelima adalah variasi alometris. Dan yang terakhir adalah variasi neurogenetik atau neurohumoral. Nah, pada variasi ekologi ini kita itu terlebih khusus mempelajari atau mengetahui suatu perbedaan antara hewan yang ada di negara yang dingin maupun di negara yang tidak dingin. Seperti halnya kalau misalnya variasi ekologi, seperti halnya ada rubah. Ketika rubah itu terdapat pada suatu iklim atau temperatur yang dingin, maka dia akan berubah, bulunya akan berubah menjadi bulu yang warna putih. Sedangkan ketika temperaturnya itu sudah mulai menghangat lagi, si rubah itu akan berubah lagi menjadi warna yang agak gelap-gelapan lagi. Nah, kemudian setelah kita membahas pada variasi non-genetik, maka selanjutnya kita akan membahas tentang variasi genetik. Yang dimana pada variasi genetik inilah kita dapat mengetahui hewan tersebut dari ciri-cirinya yang berasal dari dalam individu itu sendiri. Yang dimana terdiri dari 3 pengelompokan, yaitu dimorfisme seksual, kemudian ada generasi yang berbeda secara reproduksinya, kemudian yang terakhir ada ordinary genetic variation atau variasi genetik yang biasa, yang dimana pada ketiga variasi tersebut adalah variasi yang didasarkan oleh cara mereka bereproduksi atau cara kita membedakan mereka tentang suatu
organ tubuh mereka atau suatu jenis kelamin mereka, seperti halnya dimorfisme seksual, yang dimana pada dimorfisme seksual ini kita dapat membedakan hewan tersebut dari 3 karakteristik. Yang pertama, perbedaan antara kelamin primer, kemudian pada kelamin sekunder, dan juga pada ginandromorfi dan pada intersex. Nah, yang dimana pada dimorfisme seksual ini kita dapat membedakan variasi genetik ini dari bentuk-bentuknya, dari morfologinya, dari perbedaan yang mana hewan itu betina dan yang mana hewan itu jantan. Nah, sedangkan pada general yang berbeda secara reproduksi, nah kita ini bisa membedakan bagaimana cara hewan itu bereproduksi, apakah berpenikah, apakah beranakah, atau transseksualkah, atau juga uniparentalkah, seperti itu. Yang terakhir adalah ordinary genetic variation, atau yang dapat disebut dengan variasi genetik biasa, yang dimana pada variasi genetik biasa ini terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah variasi discontinue dan variasi continue. Oke, adapun contoh hewan yang berada di sekitaran kota tropis ialah hewan ayam, yang dimana dengan nama ilmiahnya Gallus domesticus, yang dimana pada ayam ini termasuk dalam suatu variasi interpopulasi di bagian dimorfisme seksual. Nah, dimorfisme seksual merupakan suatu perbedaan dari variasi genetik, yang dimana pada dimorfisme seksual merupakan sistematika luar antar individu yang berbeda jenis kelamin akan tetapi dalam suatu spesies yang sama. Nah, kita dapat melihat perbedaannya itu apa sih? Oke, perbedaan pada ayam betina ialah pada corak atau warna dari hewannya itu hanya memiliki satu warna, yaitu berwarna coklat saja. Kemudian tidak memiliki jambul sama sekali atau botak, dan suaranya tidak merdu. Sedangkan pada ayam jantan ini memiliki suatu jambul, sehingga terdapat suatu nilai keestetikan atau suatu nilai keindahan dari ayam tersebut. Kemudian selain adanya jambul juga, pada ayam jantan ini memiliki suatu ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan hewan yang betina atau ayam betina. Kemudian juga terdapat suatu corak warna yang bervariasi, mulai dari warna oranye, warna merah, warna hitam, hingga warna kehijau-hijauan. Kemudian juga pada ayam jantan ini memiliki suara yang sangat merdu, sehingga suara itu bisa memancing ayam betina untuk melakukan reproduksi. Cukup sekian pemaparan di kilo materi zoologi vertebrata mengenai variasi interpopulasi. Kurang lebihnya Sofi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.